Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bersama Pak Seno. Kali ini kita akan bahas tentang aplikasi deret dalam ekonomi dan bisnis. Oke, nah kita melanjutkan pembahasan yang lalu. Kita akan bahas tentang teori nilai uang. Nah, di teori nilai uang ini yang akan kita bahas adalah tentang bunga sederhana dan juga bunga majemuk. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah bunga sederhana. Oke, nah di bunga sederhana ini kita bisa menghitung nilai bunga yang kita dapatkan dan juga nilai uang kita di masa yang akan datang. Oke, nah untuk menghitung bunga yang kita dapatkan atau disebut dengan pendapatan bunga, maka rumusnya I sama dengan P dikali dengan I dikali dengan N. Nah, I itu adalah pendapatan bunga, kemudian P adalah pinjaman pokok atau jumlah uang yang diinvestasikan, kemudian I adalah tingkat bunga, dan N adalah jumlah tahun. Jadi I sama dengan P dikali dengan I dikali dengan N. Kemudian kalau kita menghitung nilai uang kita di masa yang akan datang, ya maka rumusnya adalah Fn sama dengan P dikali dengan 1 ditambah dengan I dikali dengan N. Fn itu adalah nilai uang kita di masa yang akan datang. Kemudian P adalah uang kita pada saat ini, kemudian 1, kemudian I adalah jumlah pendapatan bunga, dan N adalah jumlah tahun yang kita investasikan tentunya, atau waktu yang kita investasikan untuk uang tersebut. Oke, nah sebagai contohnya misalkan di sini ada seseorang, ya dia menginvestasikan uangnya adalah 50 juta rupiah, ya dia investasikan di bank atau ditabung di bank selama 4 tahun dengan bunga 12% per tahun, maka kita disuruh untuk menentukan berapakah nilai bunga yang diperoleh orang tersebut dan juga berapa nilai uang yang dimiliki oleh orang tersebut. Oke, nah untuk menghitung uang yang didapatkan oleh orang tersebut, maka kita bisa menghitung dulu. Yang pertama adalah bunga yang akan diperoleh. Ya, bunga yang akan diperoleh atau disebut dengan pendapatan bunga, rumusnya adalah P dikali dengan I dikali dengan N. Nah, P itu adalah jumlah uang yang dia tabungkan pada saat ini, yaitu 50 juta rupiah, kemudian suku bunganya 12%, dan juga jangka waktunya adalah 4 tahun. Maka pendapatan bunganya adalah 24 juta rupiah. Jadi bunga yang diperoleh orang tersebut adalah sebesar 24 juta rupiah dalam jangka waktu 4 tahun. Oke, nah kemudian jumlah uang yang dia dapatkan keseluruhan otomatis adalah jumlah uang dia saat ini ditambah dengan pendapatan bunga, yaitu sebesar 74 juta rupiah. Oke, nah untuk menghitungnya, ya maka kita bisa menggunakan rumus Fn sama dengan P dikali dengan 1 ditambah dengan I dikali dengan N. P-nya adalah 50 juta, kemudian I-nya 12%, dan N-nya adalah 4. Jadi setelah dihitung, maka hasilnya adalah 74 juta rupiah. Jadi nilai uang dia, ya, jumlah pokok uang dia plus dengan bunga yang dia dapatkan, maka dia mendapatkan uang sebesar 74 juta rupiah. Oke, nah ini adalah teori nilai uang untuk bunga sederhana. Kemudian tabelnya, ya kita bisa bikin tabel, ya tabel nilai uangnya, ya periodenya, kemudian nilai uang saat ini, bunganya 12%, dan juga nilai uang masa datang. Oke, nah di periode pertama atau tahun pertama, nilai uangnya adalah 50 juta rupiah, bunganya 12%, itu sebesar 6 juta rupiah, sehingga pada tahun pertama nilai uang dia sebesar 56 juta rupiah. Di tahun yang kedua nilai uang dia sebesar 62 juta rupiah, di tahun yang ketiga 68 juta rupiah, dan di tahun yang keempat adalah 74 juta rupiah. Oke, nah itu adalah nilai uang dia, ya kita akumulasi dengan menggunakan tabel. Oke, nah kemudian yang kedua adalah bunga majemuk. Nah di bunga majemuk ini ada
2, ya, bisa dibungakan per tahun dan juga bisa dibungakan per bulan. Nah, kalau dibungakan per tahun, kita bisa menggunakan rumus Fn sama dengan P0 dikali dengan 1 ditambah dengan R pangkat N. Sedangkan dibungakan per bulan, maka kita bisa menggunakan rumus Fn sama dengan P0 dikali dengan 1 ditambah dengan R dibagi dengan M dipangkatkan NM. Nah, Fn itu adalah uang kita di masa yang akan datang, kemudian P0 itu adalah uang kita pada saat ini, kemudian R adalah tingkat suku bunganya, kemudian N adalah jangka waktu, kemudian M, nah ini periode diberikan uang tersebut per tahun. Ya, periode diberikan uang tersebut per tahun. Oke, nah ini adalah nilai M-nya. Nah, contohnya misalkan ada seorang nasabah, dia minjam uang di bank 5 juta rupiah, jangka waktunya 3 tahun, dengan tingkat bunga 2% per tahun. Nah, pada saat pelunasan, berapakah uang yang harus dibayarkan oleh nasabah tersebut? Ya, dengan asumsi ini adalah bunganya dikenakan 1 tahun sekali. Ya, jadi apabila bunga tersebut dikenakan 1 tahun sekali, ya, maka kita bisa menggunakan dibungakan per tahun. Maka rumusnya adalah Fn sama dengan P0 dikali dengan 1 plus R pangkat N. Ya, jadi 3 tahun F3 5 juta dikali dengan 1 ditambah dengan 2% dipangkatkan 3. Jadi 1,02 pangkat 3 dikali dengan 5 juta, hasilnya adalah 5.306.000 rupiah. 5.306.000 rupiah. Nah, ini apabila per tahun, ya, bunga tersebut 1 tahun sekali dikenakan. Oke. Nah, kalau kita menggunakan tabel, maka bentuknya seperti ini, karena 3 tahun, ya, maka periode pertama nilai uangnya adalah 5 juta, bunganya 2%, 100.000, maka nilai uangnya adalah sebesar 5.100.000 rupiah. Kemudian di tahun yang kedua, nilai uangnya 5.100.000 rupiah, bunganya 2% sehingga menjadi 102.000 rupiah, sehingga menjadi 5.202.000 rupiah. Di tahun yang ketiga, 5.202.000 rupiah, bunganya 2%, maka menjadi 5.306.040 rupiah. Nah, ini adalah tabel nilai uangnya. Ya, dan ini perhitungannya. Ya, agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena di sini dia dibulatkan 4 angka di belakang koma. Jadi tidak menggunakan nilai uang atau nilai pangkat 1,02 pangkat 3 keseluruhan. Hanya diambil 4 angka di belakang koma. Oke. Nah, kemudian yang kedua, apabila pembayaran bunga bukan per tahun, melainkan tiap semester, berapa jumlah harus orang tersebut kembalikan. Oke, kalau dibungakan per semester, ya, jadi 1 semester ada 6 bulan. Jadi kalau 1 tahun, ya, orang tersebut akan dikenakan bunga, ya, sebesar 2 kali. Ya, dengan catatan adalah 2% dibagi dengan 2. Oke. Nah, sehingga nilai M-nya adalah 2, ya, karena setiap semester. Jadi dalam 1 tahun dia akan dikenai 2 kali pembayaran bunga. Sehingga rumusnya adalah Fn sama dengan P0 dikali dengan 1 ditambah dengan R dibagi dengan M pangkat NM. Oke, 5 juta dikali dengan 1 ditambah dengan 2% dibagi 2 dipangkatkan 3 kali 2, ya, maka pangkat 6. Oke, ya, jadi 1,01 pangkat 6 dikali dengan 5 juta, hasilnya adalah 5.307.500. Oke, nah, kalau kita hitung menggunakan tabel, ya, di sini kenapa 6, periodenya 6? Ya, karena dia akan dikenakan 2 kali pembayaran bunga. Jadi kalau 3 tahun, berarti dia akan dikenakan 6 kali pembayaran bunganya. Ya, oke, sehingga di tahun yang periode pertama, ya, masih tahun pertama ini, ya, 5 juta, kemudian bunganya 1%, ya, 2% dibagi dengan 2, sehingga 50.000 rupiah, sehingga nilai uangnya adalah 5.050.000 rupiah. Di periode kedua, 5.050.000 rupiah, bunganya 1%, sehingga menjadi 50.500,
di periode kedua ini adalah 5.100.500. Periode ketiga 5.100.500, bunganya 1%, nilai uangnya adalah 5.151.505. Sehingga di periode ke-6, ya di terakhir di tahun ketiga periode ke-6, ya maka nilainya adalah 5.307.600,75. Nah, ini adalah perhitungan dengan menggunakan tabel nilai uang untuk bunga majemuk. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, yaitu tentang pertumbuhan penduduk. Nah, di pertumbuhan penduduk, ya ini sesuai dengan Robert Malthus, ya mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk itu mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan pangannya itu mengikuti deret hitung. Oke. Nah, sehingga untuk menghitung atau menentukan penduduk suatu wilayah, maka kita bisa menggunakan rumus PT sama dengan P1 dikali dengan 1 ditambah dengan R pangkat T minus 1. PT adalah penduduk di suatu kota di masa yang akan datang. Ya, kemudian P1 adalah penduduk di saat ini, ya, pada saat awal menghitungnya. Kemudian R-nya adalah tingkat pertumbuhan penduduk dan T adalah periode waktunya. Oke, contoh, misalkan ada penduduk suatu kota, nilainya adalah 1 juta rupiah penduduk tersebut di tahun 1991. Nah, tingkat pertumbuhannya adalah 4% per tahun. Kita disuruh untuk menentukan berapakah jumlah penduduk tersebut di tahun 2006. Nah, setelah kita hitung, ya kita menggunakan rumus PT sama dengan P1 dikali dengan 1 plus R pangkat T minus 1, ya maka P-nya adalah 15 karena dari 1991 ke 2006 ada 15 tahun. Jadi P 15, oke, sehingga nilai penduduk tersebut di tahun 2006 adalah sebesar 1.731.700. Nah, mungkin itu saja yang kita sampaikan hari ini. Ya, terima kasih.